Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gil Rizkan Mauladi. Saya seorang mahasiswa di Universitas Pamulang, kampus Kota Serang. Saya kuliah di Universitas Pamulang itu di kejuruan teknik mesin ya, Fakultas Teknik. Lalu saya mengambil kuliah reguler Malang atau reguler B. Kelasnya reguler B, untuk kelasnya itu 02 MSSM 001. Saya membuat sebuah video untuk memenuhi kebutuhan tugas saya itu di mata kuliah material teknik. Untuk sebabnya itu adalah sifat-sifat fisik dan mekanika, sifat-sifat fisik dari materialnya. Sebelum masuk ke materi intinya adalah sifat-sifat fisik. Saya ingin membahas tentang suatu material ya terlebih dahulu. Jadi kalau kita mengetahui sifat material itu mungkin lebih enak kalau kita membahas material itu tersendiri ya. Untuk material itu adalah sesuatu yang disusun atau dibuat oleh bahan, itu menurut Callister dan William tahun 2004. Lalu untuk pengertian material ada juga pendapat dari yang lain. Itu pengertian material adalah bahan baku yang diolah oleh perusahaan industri, dapat diperoleh dari pembelian lokal, impor, atau pengolahan yang dilakukan sendiri. Itu merupakan pendapat dari Mulyadi tahun 2000. Jadi dari beberapa pengertian tersebut mungkin saya dapat simpulkan bahwasannya material adalah sebagai beberapa bahan yang dijadikan untuk membuat suatu produk ya, atau barang jadi yang lebih bermanfaat. Itu ya. Jadi ada sebuah bahan lalu diolah di industri sehingga menjadi sebuah bahan ya, sebuah material yang dimana material itu akan merupakan suatu produk ya yang mempunyai nilai jual, barang jadi, dan memiliki manfaat yang banyak. Contohnya untuk spare part mesin, blok mesin, ada untuk peralatan rumah tangga, panci, dan lain-lainnya. Lalu saya ingin membahas tentang klasifikasi material ya. Untuk klasifikasi material itu tersendiri, yang pertama ada non-logam, ada material gabungan, ada material logam. Untuk material yang non-logam itu contohnya adalah sintesis dan material alami. Lalu ada material gabungan, lalu ada material logam. Untuk material logam itu contohnya kayak logam mulia, logam non Fe, logam Fe, ya. Ini adalah contoh klasifikasi suatu material. Lalu ada material non logam ya. Saya akan bahas tentang material non logam. Seperti sintesis ya. Sintesis contohnya adalah plastik ya, atau polimer. Jadi kalau plastik polimer ini kenapa dia material bukan logam? Karena material plastik ini dibuat dari bahan kimia, diolah dari bahan kimia, suatu polimer menjadi bahan plastik. Setelah jadi bahan plastik, dia akan diolah lagi ya, atau dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Contohnya untuk kantong kresek yang biasa kita beli ya. Lalu ada untuk tempat baju, itulah dari plastik ya. Lalu ada kaca atau glass. Kaca gelas ini juga merupakan material non logam atau material sintesis karena dibuat dari bahan polimer ya, plastik dan bahan pasir alam, pasir pantai, sehingga menjadi gelas kaca. Penggunaannya banyak terkait kaca ini, gelas ini. Contohnya seperti
jendela itu kan ada kacanya, terus ada untuk cermin itu juga terbuat dari kaca atau glass. Lalu material yang selanjutnya adalah composite. Ini juga merupakan bahan sintesis ya, composite ini ya. Dia digunakan untuk pelindung misalnya atau yang lain-lainnya. Next, lanjut di material yang non logam, sebabnya yang alami. Jadi material non logam alami, contohnya adalah kulit ya, liter atau kulit. Untuk material alami yang kulit ini banyak ya penggunaannya. Contohnya kayak beduk, itu kan dari kulit ya, kulit kerbau ya. Terus ada jaket juga banyak dari kulit. Ini dari hewan kayak buaya, sapi, kambing juga ya. Itu diambil kulitnya dan menjadi bahan, lalu diolah menjadi barang jadi. Ada wood atau kayu, sama wood atau kayu ini juga material ya, ini berasal dari pohon. Penggunaannya banyak, seperti pintu, jendela itu terbuat dari kayu ya. Lalu ada batu atau stone ini. Batu atau stone ini juga satu material alami ya, dari alam ya, bebatuan ya. Penggunaannya juga banyak, contohnya untuk fondasi rumah, untuk bahan-bahan pengecoran, beton, itu juga dari batu ya, gabungan batu ya. Lalu ada material gabungan, contohnya itu sinter ya, adalah sinter, ini juga bahan gabungan. Untuk sinter ini contohnya di sini ada metal powder, lalu menjadi metal filters. Ini adalah sebuah produk tools ya, tools untuk gerinda angin ya. Atau metal sinter ya. Lalu ada beton ya. Beton ini terbuat dari pasir, batu split, semen yang diolah, setelah itu dicetak ya, menjadi sebuah beton ya. Contohnya di sini. Ini sebuah beton ya. Bisa di next. Ini ada material logam. Untuk material logam itu sendiri contohnya adalah emas ya. Ini merupakan logam mulia. Logam mulia, logam yang tidak mengandung Fe. Jadi logam yang benar full dari unsur itu tersendiri. Jadi single unsur lah gitu. Contohnya itu adalah emas. Emas ini didapatkan dari bumi ya, penambangan, dilakukan penambangan. Lalu ada emas yang diambil, nilai jualnya cukup tinggi untuk emas itu tersendiri. Lalu ada platina ini suatu logam ya, logam mulia, memiliki nilai jual yang tinggi juga. Lalu ada material logam, contohnya adalah logam non Fe. Logam non Fe artinya logam yang tidak mengandung besi ya, tidak mengandung Fe ya. Contohnya ada aluminium, ada magnesium, tembaga satu logam yang paling bagus ya untuk menghantarkan listrik. Lalu ada seng, ada timbal, ini ya, ini contoh logam non Fe. Lalu ada material logam Fe. Logam Fe itu contohnya besi tuang ya, atau cast iron ya, seperti ini. Ini adalah suatu casing valut yang dibuat dengan proses casting iron ya. Lalu ada baja tuang, cast steel, contohnya adalah hooks ya, hook looks. Ini dibuat dari cast steel, dicetak sama casting. Kalau ada baja karbon atau steel karbon, contohnya adalah hollow, lone bar. Lalu ada cubicle material ya. Ada baja paduan atau steel alloy sama.
bentukan seperti ini. Lalu kita masuk ke material inti atau sifat-sifat material teknik. Mungkin sebelum masuk ke sifat-sifat inti, kita break dulu sebentar ya. Kita break sekitar 5 menit lah.
Baik, kita lanjut ya, sifat-sifat material teknik ya. Untuk suatu material itu pasti memiliki sifat yang berbeda-beda ya. Lalu contohnya kayak tadi ya, material-material yang telah kita bahas, kayak contohnya gas iron ya, pasti memiliki sifat yang berbeda terhadap steel karbon. Kalau steel karbon pasti sifatnya berbeda terhadap steel alloy. Nanti kita bahas satu persatu. Sifat-sifat material teknik contohnya adalah sifat mekanik ya, sifat mekanik, lalu ada sifat listrik, lalu ada sifat magnet, ada sifat termal, sifat kimia, sifat fisik, dan sifat teknologi ya. Kita bahas di pertama, kita bahas di sifat mekanik ya, sifat mekanik pada material. Sifat mekanik pada material itu adalah suatu sifat mekanik dapat didefinisikan sebagai perilaku atau respon material terhadap pembebanan yang diberikan. Jadi ada suatu material yang dilakukan suatu pembebanan, lalu dia akan respon dari pembebanan yang dilakukan itu ya. Lalu dapat berupa torsi gaya atau gabungan antara keduanya ya, torsi gaya atau pembebanan itu. Lalu dalam prakteknya, pembebanan pada material terbagi dari dua, beban statik dan beban dinamis ya. Di pembebanan ada dua, ada beban diam, beban statik yang bebannya itu diam, kontinu, ada juga bebannya yang bergerak atau dinamis ya. Dalam sifat mekanik material terdapat hubungan antara respon dan deformasi. Respon dan deformasi bahan terhadap beban yang bekerja. Contohnya kayak kekuatan, kekerasan, elastisitas, keuletan kelunakan, lalu ada ketangguhan dan kerapuhan ya. Contohnya di sini ya, macam-macam sifat mekanik ya. Untuk macam-macam sifat mekanik itu ada kekuatan atau strength, ada kekuatan luluh, ada kekuatan tarik. Lalu contoh ya, kekuatan ini adalah contohnya adalah gini. Ada satu material, suatu round bar, lalu dipuntir melingkar. Nah, ini untuk menguji suatu kekuatan dari round bar ini tersendiri. Biasanya akan berupa diagram ya, seperti yang di samping ini. Lalu ada kekuatan luluh ya, ini saya dapatkan referensi dari beberapa buku juga. Ada buku Kalister 2007. Ini ada buku dari Surdia dan Saito ya, tahun 1984. Jadi ada bentuk logamnya, bentuk umum logam, di logam umum ya, carbon steel lah, carbon steel. Lalu sini ada titik luluh atasnya. Lalu sini ada kekuatan tarik ya. Kekuatan tarik, jadi ada suatu material yang dia ditarik. Itu. Ini untuk menguji kekuatan tariknya, seberapa besar kekuatan tarik tersebut. Kekuatan tarik dari material tersebut. Lalu ada kekerasan material ya, ada hardness ya. Jadi satu material itu pasti memiliki kekerasan masing-masing. Kekerasan ini berfungsi untuk kekuatan material itu tersendiri ya. Nilai kekerasan yang didapatkan itu biasanya diuji menggunakan beberapa uji. Ada uji kekerasan Rockwell, ada uji kekerasan Brinell, ada uji kekerasan Fisker ya. Ini beberapa referensi yang saya dapat dari buku material ya. Buku material milik Rumi ya. Ini, jadi ada sebuah spesimen, sebuah material yang dia ditekan dengan medianya intan ya.
Nah, untuk mengetahui seberapa keras material tersebut ya, ini contoh mesinnya. Biasanya untuk seberapa keras tuh dilihat dari indikatornya, indikator yang ini, indikator yang bulat ini ya. Kalau ada uji kekerasan Brinell, untuk medianya itu adalah bola ya, Brinell itu bola. Lalu ini sampelnya, lalu ditekan menggunakan bola tersebut. Lalu ada uji kekerasan Fisker ya. Ini mesinnya juga Fisker ya. Lanjut di elastisitas dan deformasi plastis. Modulus elastisitas atau konstanta perbandingan tegangan tarik dan tegangan kompresi terhadap regangan tarik atau kompresi. Keuletan suatu bahan dapat diperoleh dari uji tarik. Jadi suatu keuletan ya, itu diperoleh dari uji tarik. Ditentukan dengan persamaan ini Dieter ya. Persamaan Dieter 9,87. Ada EF sama dengan LF dikurang LO lalu dibagi dengan LO. Jadi LF ini suatu panjang material lalu dikurangi dari kelebihan material ketika ditarik ya, lalu dibagi dengan panjangnya material kelebihan yang itu. Lalu ada Q sama dengan AO kurangi AF dibagi dengan AO. Ini adalah suatu diagram ya, suatu gambar diagram elastisitas plastis ya. Lalu bentuk umumnya itu logam. Ini saya dapatkan dari buku Surjiya Saito tahun 1984. Lalu ini ada keuletan. Keuletan suatu besaran kuantitatif dan sifat subjektif suatu bahan. Nah, secara umum pengukurannya dilakukan memenuhi 3 kepentingan, yaitu menyatakan besarnya deformasi yang mampu dialami suatu material tanpa menjadi patah. Jadi ada suatu material dilakukan sebuah deformasi, mengalami ada suatu material yang dilakukan uji tarik, lalu terjadi suatu deformasi, mengalami suatu deformasi ya, tetapi tidak patah di titik yang tidak patahnya gitu loh. Lalu menunjukkan kemampuan logam untuk mengalir secara plastis sebelum patah. Plastis itu kelenturan ya, mungkin kelenturan dari material tersebut. Lalu sebagai petunjuk adanya perubahan kondisi pengolahan. Ini ada suatu diagram tentang untuk mengetahui keuletan suatu material ya. Titik rapuhnya tuh di sini, titik yang C dan B, titik rapuh. Suatu material tuh ditekan sampai di titik yang B ya, sebelum patah ya, belum rapuh ya. Lalu ada sifat termal pada material. Sifat termal itu tanggapan material terhadap penambahan energi secara termal atau pemanasan ya. Termal itu pemanasan ya, atau berkaitan dengan perpindahan kalor. Untuk mengetahui sifat termal suatu bahan, maka perlu dibedakan antara suhu dan kalor. Biasanya itu di PHE ya, plate heat exchanger, itu kan perpindahan panas menggunakan plat logam ya, untuk memanaskan suatu fluida. Biasanya itu dilakukan pemanasan menggunakan plate ya. Ada perpindahan kalor ya, perpindahan energi. Lanjut di sifat teknologi pada material. Untuk sifat teknologi pada material itu tidak semua material itu dapat dilakukan proses teknologi ya. Contohnya kayak cast steel itu biasanya sulit untuk dilakukan proses teknologi ya. Contohnya pembubutan, milling, surface grinding, lalu pemotongan menggunakan wire cut, laser cutting, karena bentuknya atau sifat dari material itu tersendiri ya. Lalu pertama ada mampu mesin dilakukan suatu permesinan ya,
terhadap suatu material untuk memenuhi suatu kontur ya, kontur dari spare part misalnya, spare part mesin itu sendiri. Lalu ada mampulas. Mampulas adalah suatu penyambungan ya, suatu penyambungan material. Lalu ada mampu cor, pengecoran logam. Next di sifat material, sifat kimia pada material. Sifat kimia pada material itu sifat fisik dan kimia ya, adalah suatu sifat yang berkaitan dengan karakteristik fisik atau kondisi dari material. Contohnya sifat fisik kimia dari material diantaranya adalah titik cair ya. Jadi ada satu material yang dipanaskan, lalu material tersebut mengalami pencairan. Nah, itu pun merupakan sifat kimia ya, sifat kimia pada material. Lalu ada konduktivitas panas dan listrik. Jadi suatu material itu dapat menghantarkan panas dan listrik ya. Itu juga merupakan sifat kimia pada material. Lalu ada massa jenis material, massa jenis Fe, massa jenis emas, massa jenis platina, itu juga merupakan sifat kimia pada material. Lalu ada warna merupakan sifat kimia juga, sifat kimia dari material, sifat alami kimia material. Contohnya kayak karbon steel, itu sifatnya lebih gelap ya dibandingkan dengan aluminium, merupakan sifat kimia. Lalu ada ketahanan korosi atau karat, merupakan sifat kimia. Jadi suatu logam yang mengenai terkena air itu akan mengalami korosi. Itu merupakan juga sifat kimia ya, sifat kimia yang terjadi pada suatu material. Lalu di sini saya ada beberapa contoh soal. Contohnya adalah seekor kucing bermasa 2 kg tergantung pada seutas kawat yang menjulur ke bawah dari atas genting. Akibatnya kawat bertambah panjang menjadi 2,5 atau terjadi deformasi ya, pemanjangan 2,5. Jika diameter kawat 10 mm dan panjang kawat 8 meter, apakah modulus Young pada kawat tersebut? Jadi kita diketahui masanya itu 2 kg, masa kucing itu 2 kg. Lalu panjang deformasinya atau perubahan panjangnya itu 2,5 cm, atau kalau kita rubah dari meter, kalau kita rubah ke meter itu 0,025 meter ya. Lalu panjang kawatnya itu 8 meter sebelum terjadi deformasi atau perpanjangan ya. Diameter kawatnya 10 mm. Kalau kita rubah ke meter berarti 10 pangkat minus 2, jadi 0,01 meter ya. Ditanya E merupakan modulus Young ya pada kawat tersebut. Modulus Young kawat bisa kamu tentukan dengan rumus berikut. E sama dengan FLO. F adalah FLO dibagi A kali sudut L kali F sama dengan mg ya. Massa kali gravitasi ya. Massa kali gravitasi kali panjang ya, kali panjang kawatnya, lalu dibagi pi per 4 kali diameter pangkat 2, lalu dikali L. Jadi kalau kita masukkan nilainya 2 kali 10 kali 8 dibagi 3,14 bagi 4 kali 10 pangkat minus 2 pangkat 2 ya, kali 0,025. Jadi masih mendapatkan nilai 8,152,8 pangkat 10. Kalau kita rubah ke Newton per meter, ini menjadi 8,152 kali 10 pangkat 7 Newton per meter kuadrat. Jadi modulus Young kawat tersebut adalah 8,152 kali 10 pangkat 7 Newton meter kuadrat. Di situ ya, itu contoh soal yang pada material ya. Jadi
kesimpulannya adalah suatu material pasti memiliki sifat yang berbeda-beda. Contohnya kayak material logam ya, material yang logam yang ini pasti akan memiliki sifat yang berbeda-beda. Contohnya aluminium dia satu logam non Fe ya, tidak mengandung besi. Di satu logam yang tidak mengandung besi pasti akan lebih penggunaannya berbeda ya dengan logam yang Fe. Mungkin berbeda dari keuratannya, kekuatannya. Itu ada magnesium, ada tembaga pasti berbeda dengan aluminium. Tembaga lebih mudah ya untuk menghantarkan listrik ya, panas, listrik. Lalu ada logam yang Fe nya, contohnya adalah besi tuang atau cast iron. Pasti akan berbeda sifatnya dengan logam steel carbon ya, atau steel alloy. Steel alloy lebih mudah untuk dilakukan permesinan karena sifatnya lebih lunak ya, lebih mudah untuk dilakukan permesinan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai materi statika struktur, mengenai material teknik, sifat-sifat atau karakteristik dari material tersebut ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.